Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Coffee Morning Ansor Jabar. Mencerahkan, menggerakkan. Saya Jambrong, barista Coffee Morning Ansor Jabar. Wah, Jamrong, kita lagi di mana nih? Hari ini kita sedang berada di kota Tasikmalaya. Kita akan berjumpa dengan Ketua Ansor Retail Jawa Barat, sahabat Haji Riki Asegaf. Kita akan ngobrol tentang kemandirian ekonomi kader di Jawa Barat, bisnis plan yang dimiliki oleh Ansor Retail Jawa Barat. Let's go. Assalamualaikum, Ketua. Ada bang. Sahabat sekalian, hari ini kita bersama dengan Ketua Ansor Retail Jawa Barat, Haji Riki Asegaf. Beliau akan bercerita banyak tentang persoalan kemandirian kader dan kemandirian organisasi hari ini, besok, sampai dengan masa yang akan datang. Banyak hal tentu harus dikupas tuntas terkait dengan gerakan-gerakan ekonomi pemuda Ansor di Jawa Barat. Kak, saya manggilnya Haji Riki saja ya. Boleh apa? Oke. Kang Haji, sedikit boleh bercerita tentang filosofi adanya Ansor Retail di Jawa Barat. Enggak? Jadi Ansor Retail itu lahir itu sebetulnya mengambil spirit dari Nahdlatul Tujar. Nahdlatul Tujar itu adalah sebuah organisasi yang didirikan tahun 1918. 18. Sebelum NU lahir. sebelum NU lahir. Jadi lahirnya NU itu berawal mulai dari salah satunya adalah adanya Nahdlatul Tujar. Nahdlatul Tujar itu adalah kebangkitan para pedagang. Pedagang. Di mana Para ekonom. Ya, para ekonom pedagang waktu itu yang didirikan oleh 45 orang. Salah satunya yang sebagai pendirinya itu adalah Mbah Hasyim Asy'ari sebagai pendiri NU dan Mbah Wahab. Nah, bentuk Nahdlatul Tujar pada waktu itu adalah sebuah koperasi. Kalau sekarang Nahdlatul Tujar itu koperasi. Ya, Bukti koperasi. realnya koperasi. bukti realnya koperasi. Jadi di mana pada waktu itu para pedagang oleh Mbah Hasyim itu dikumpulkan yang kemudian mereka menyimpan sebagian hartanya di Nahdlatul Tujar yang kemudian dijadikan untuk menambah atau meningkatkan barang dagangan yang 45 orang itu lakukan. 45 orang dagangannya dikumpulkan. Bukan dagangannya, jadi modal dari 45 orang itu kemudian disatukan yang kemudian akhirnya dijadikan modal untuk meningkatkan perusahaan-perusahaan mereka. Jadi semacam koperasi lah, bentuknya koperasi. Yang kalau hari ini kan koperasi kita tahu lah ya bahwa salah satu bentuk ekonomi kerakyatan itu adalah salah satu koperasi. Nah, maka Ansor Retail ini kita mengambil spirit dari sana, di mana orang tua kita spirit Nahdlatul Tujar yang menjadi satu kekuatan kita untuk bagaimana kemudian sahabat-sahabat di gerakan pemuda Ansor ini, terutama yang mempunyai bisnis, yang mempunyai usaha di masing-masing itu bisa berkembang, bisa naik kelas lah gitu kira-kira. Di antaranya spirit dari itu. Gitu, Pak. Oke, artinya bahwa sebelum koperasi hadir di Indonesia, bahwa para agnia-agnia muslim ini sudah dikumpulkan, sudah berpatungan untuk meningkatkan taraf ekonomi. Betul. Dan hari ini Ansor Retail mengambil filosofi itu. Spirit dari sana. Spirit dari sana, di mana ternyata Nahdlatul Tujar ini karena sebelum NU berdiri
Nahdlatul Jar sudah ada yang dikomandoi oleh Mbah Hashim. Ternyata pendirian Nahdlatul Ulama itu bukan hanya persoalan agama saja, tetapi juga persoalan kemiskinan dan posisi ekonomi masyarakat pada waktu itu. Sehingga Muktamar ke-13 tahun 1935 itu mengambil kesimpulan bahwa Nahdlatul Jar ini adalah sebagai bentuk spirit di mana adanya faktor kemiskinan yang terjadi di umat pada waktu itu, kemudian posisi ekonomi yang lemah sehingga tidak bisa menjalankan khairul ummah. Maka Nahdlatul Jar dijadikan sebuah spirit bagaimana kemudian ekonomi warga Nahdlatul Ulama pada waktu itu bisa naik gitu, sehingga bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, spirit itulah yang kemudian hari ini di Ansoritel itu kita ambil, bahwa kita harus berdaya secara ekonomi, kita harus berdiri sendiri secara ekonomi, dan kita tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa bergerak bersama. Maka Ansoritel mengambil spirit Nahdlatul Jar yang kemudian ini bisa dijadikan sebuah perkumpulan yang dimana kita akan saling bantu, kita saling support bersama-sama untuk kemajuan bersama-sama. Artinya Ansoritel ini merupakan media untuk meningkatkan ekonomi kader. Betul. Mandiri secara ekonomi, baik Betul. perseorangan atau lembaga. Baik persoalan atau lembaga. Sekarang kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh Ansoritel? Sebetulnya sebelum pandemi itu kita keliling setiap cabang untuk kemudian bagaimana membuat satu ekosistem bisnis yang ekosistem bisnis di Ansoritel ini, bagaimana ketersambungan antara cabang dengan cabang sehingga menjadi satu ekosistem, meningkatkan satu sama lain. Kita sudah membuat agen-agen di tiap cabang. Agen penjualan, agen Ansoritel. Nah, jadi bagaimana ketersambungan antara satu cabang dengan cabang yang lainnya. Misal seperti begini, salah satu untuk membuka pasar itu adalah dengan menyambungkan seluruh bisnis-bisnis sahabat-sahabat yang ada di setiap cabang. Artinya, satu adalah Ansor sebagai fasilitator untuk meningkatkan pasar. Yang kedua, setelah pasarnya meningkat, maka perusahaannya pun akan naik kelas. Kira seperti itu. Nah, Ansoritel ini menjual produk atau menjual jasa? Kalau Ansoritel sendiri sebetulnya hanya fasilitator yang kemudian menyambungkan antar bisnis yang dimiliki oleh sahabat-sahabat. Jadi kita hanya menyambungkan saja, itu tidak kemudian Ansoritel bukan sebuah perusahaan profit yang dimana secara organisasi mendapatkan keuntungan dan lain sebagainya, tidak. Jadi selayaknya Nahdlatul Jar itu juga adalah sebuah fasilitas yang dimana menyambungkan dan saling mensupport secara pembiayaan maupun secara informasi-informasi bisnis. Artinya yang membeli dan yang berjualan tetap kader. Tetap kader. Keuntungan juga mereka yang mendapat. Keuntungan mereka yang mendapat. Nah, kira-kira yang disambungkan oleh Ansoritel ini bisnis apa saja? Banyak sebetulnya. Jadi mulai dari industri produksi, kemudian jasa dan lain sebagainya. Jadi sahabat-sahabat di cabang ini sebetulnya sudah secara pribadi mereka sudah mempunyai bisnis-bisnis yang sudah berkembang. Baik itu misalnya di industri, kemudian di produksi home industri, kemudian jasa dan lain sebagainya. Kita hanya memfasilitasi bagaimana kemudian ini saling berhubungan. Bukan hanya antar pedagang dengan pedagang, tapi juga dengan pasar. Misal seperti halnya contoh misalnya dari Garut mempunyai khas jaket kulit misalnya. Nah, kemudian ini dipasarkan ke cabang lain, ke kota kabupaten lain yang tentunya di sanalah Ansoritel berperan. Hari ini juga kita sedang membangun satu e-commerce
ya, dengan salah satu perusahaan miliknya pemerintah, Betul. di mana secara sumber daya mereka mempunyai manajemen yang sudah kokoh, sehingga kita tinggal membuatkan satu aplikasi yang kemudian menyambungkan bukan hanya se-Jawa Barat tapi juga se-Nusantara. Se-Nusantara. Akhirnya sahabat-sahabat yang mempunyai bisnis, yang mempunyai barang UMKM tersendiri itu kemudian bisa diakses, disambungkan melalui platform digital tersebut. Itulah yang kemudian hari ini sedang dibangun karena UMKM-nya kita sudah mulai terlihat. Pelatihan-pelatihan terkait dengan bagaimana kita ingin go digital, go internasional. Kalau sudah kita masuk ke digital, sudah masuk ke e-commerce, pasti kita sudah bisa go internasional. Artinya kader Ansor ini harus adaptif dengan kemajuan zaman. Betul. Dengan dunia digital. Dengan dunia digital. Ketua, hari ini berdasarkan pantauan kami sudah banyak kader yang buat produksi. Kemarin ada jahe, ada rontokan padi dan lain sebagainya. Nah, kira-kira potensi dan hambatan pasar dalam memasarkan produk itu seperti apa? Begini, jadi kalau potensi itu sudah pasti. Kader Ansor di Jawa Barat yang ratusan ribu ini itu adalah potensi yang luar biasa. Yang kemudian kalau kita potensi tersebut, potensi ekonomi yang kemudian bisa menjadi hal yang sangat luar biasa untuk perkembangan bisnis-bisnis di setiap cabang. Hambatan itu mesti ada, karena kalau tidak ada hambatan berarti tidak hidup lah gitu kira-kira. Tetapi kemustahilan yang kita bayangkan ketika beransor, kalau kata Ketua PW, bahwa kemustahilan yang terjadi kepada kita dulu ketika beransor, ternyata hari ini kita bisa lewati. Sudah lewati semua? Sudah terlewati semua. Kalau toh misalnya ada hambatan-hambatan ketika kita membangun kemandirian ekonomi hari ini, saya yakin ke depan kita bakal bisa melewatinya. Tidak ada yang tidak bisa sebetulnya kalau kemudian kita menekuni dan bekerja keras untuk meraihnya. Oke. Kira-kira gagasan besar Ansor Retail Jawa Barat ini ke depan mau seperti apa? Harapan kita ketika ekosistem bisnis yang ada di Jawa Barat ini, di Ansor Retail ini sudah tersambung, kemudian terintegrasi dengan baik, kemudian untuk menyalurkan menyambungkan satu sama lain juga sudah terbangun dengan baik. Harapannya PW Ansor Jawa Barat ini kita membuat satu operasi sebagaimana spirit awal bahwa Nadatul Tujar adalah sebuah koperasi yang dibangun oleh Mbah Hasim dan Mbah Wahab. Ansor Retail gagasan besarnya adalah kita membuat satu koperasi di mana anggota setiap kader Ansor itu yang baik yang sudah ataupun yang akan itu tergabung dalam satu koperasi, memiliki satu lembaga keuangan yang dimana lembaga keuangan ini adalah yang menjadi supporting system untuk terus-menerus meningkatkan perusahaan-perusahaan baik milik kader ataupun nanti perusahaan-perusahaan miliknya organisasi. Nah, yang kemudian nanti di setiap cabang itu akan membuka kantor cabang, kantor kas, ataupun misalnya perwakilan-perwakilan dari koperasi tersebut. Bisa jadi yang kemudian koperasi ini menjadi satu lembaga keuangan di atas koperasi, misalnya dengan seperti bank dan lain sebagainya. Akhirnya segala bentuk perputaran keuangan yang ada di Gerakan Pemuda Ansor ini itu bisa diserap dan kemudian bisa tersebar itu di setiap daerahnya masing-masing. Karena kan dalam sistem ekonomi itu begini, ketika perputaran uang yang ada di daerah tersebut itu banyak, ketika perputaran uang yang ada di daerah tersebut itu cepat, maka inflasi, maka kemunduran ekonomi itu tidak akan terjadi. Maka spirit besarnya itu seperti itu. Yang bagaimana Ansor Retail itu menjadi sebuah
perantara antar pelaku bisnis, yang kemudian juga Ansor Retail mempunyai satu lembaga keuangan yang akhirnya itu bisa meningkatkan potensi-potensi bisnis, bisa meningkatkan perusahaan-perusahaan miliknya kader ataupun miliknya organisasi ataupun yang lainnya. Sahabat sekalian, mengutip Ketua PW Ansor Jawa Barat bahwa kita sudah melewati banyak kemustahilan dalam proses kaderisasi berbangsa dan bernegara, pun dalam persoalan kemandirian ekonomi, dalam persoalan bisnis. Saya yakin bahwa arahan, petunjuk, informasi, ilmu dari Ketua Ansor Retail Jawa Barat sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya Jambrong, barista Kopi Morning Ansor Jabar, mencerahkan, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.